Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, nomor absen NRP 46 dari kelas TU 6B. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai topik IT Network Protocol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol di minggu 8 sampai dengan minggu 16, yaitu dengan topik IoT Data Protocol Extensible Messaging and Presence Protocol atau XMPP. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan materi untuk masing-masing topik atau masing-masing minggu. Dimulai dengan minggu 8, yaitu kita mulai dengan menjelaskan IoT Network Protocol. Apa sih IoT Network Protocol itu? Menurut Aston pada tahun 2009, definisi IoT adalah Internet of Things yang memiliki potensi untuk mengubah dunia seperti pernah dilakukan oleh internet, bahkan mungkin lebih baik. Internet of Things atau IoT telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Gartner memperkirakan ada 6,4 juta perangkat terhubung yang digunakan di seluruh dunia pada tahun 2016, naik 30% dari tahun sebelumnya, dan akan sampai pada angka 20,8 juta pada tahun 2020. Dengan semakin meningkatnya perangkat IoT, maka kasus serangan DDoS atau Distributed Denial of Service juga dapat terjadi secara berkala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tentang protokol dan standar IoT yang beroperasi yang berpotensi dapat menjaga kemungkinan pelanggaran keamanan. Oke. IoT Network Protocols. IoT Network Protocols digunakan untuk menghubungkan perangkat melalui jaringan dan merupakan seperangkat protokol komunikasi yang biasanya digunakan melalui internet. IoT Network Protocols memperbolehkan dalam penggunaan komunikasi data end-to-end dalam lingkup jaringan. Berikut ini adalah berbagai IoT Network Protocols. Oke, kita masuk ke topik HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol adalah contoh terbaik dari IoT Network Protocols. HTTP dapat mengirimkan berbagai jenis data melalui web. HTTP menjamin data yang dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya tidak akan rusak atau terpecah belah oleh perangkat IoT menggunakan HTTP sebagai protokol yang paling umum. Namun, protokol HTTP tidak disukai karena biayanya, masa pakai baterai, penghematan energi, dan lebih banyak kendala. Kemudian masuk ke topik selanjutnya, yaitu LoRaWAN atau Long Range Wide Area Network. LoRaWAN adalah protokol Media Access Control atau MAC yang dirancang untuk jaringan publik skala besar dengan satu operator. LoRaWAN menghubungkan hal-hal yang dioperasikan dengan baterai secara nirkabel ke internet, baik dalam private network maupun global network. Protokol komunikasi ini terutama digunakan oleh smart cities, di mana ada jutaan perangkat yang berfungsi dengan daya dan memori lebih sedikit. Kecepatan data dari Internet of Things protokol ini berjalan antara 0,3 sampai 50 kbps. Di daerah perkotaan, kisaran LoRaWAN bervariasi dari 2 km hingga 5 km. Di daerah pinggiran kota, jangkauan protokol IoT ini sekitar 15 km. Oke, masuk topik selanjutnya, yaitu LoRa, sistem komunikasi wireless jarak jauh dan berdaya rendah. LoRa merupakan sistem komunikasi wireless untuk Internet of Things, menawarkan komunikasi jarak jauh lebih dari 15 km di remote area dan berdaya rendah 5-10 tahun. LoRa merupakan teknologi IoT yang dibangun oleh Cyclo of Grenoble dari Prancis, lalu diakuisisi oleh pemerintah oleh Semtex pada tahun 2012. LoRa Physical Layer Protocol bekerja pada frekuensi sub GHz pada pita frekuensi 433, 866, 868, 915, 923 MHz
tergantung pada regulasi masing-masing negara. Di Indonesia, regulasi ini akan diatur oleh Kominfo dan akan mengikuti standar frekuensi LoRa. LoRa yang ditetapkan oleh LoRa Alliance untuk kawasan Asia yaitu pada frekuensi 923 sampai 925 MHz. Oke, kemudian kita masuk untuk topik Bluetooth. Salah satu teknologi nirkabel jarak pendek yang paling banyak digunakan dalam IoT atau Internet of Things adalah Bluetooth. Protokol komunikasi ini aman dan sempurna untuk transmisi jarak pendek, daya rendah, biaya rendah, dan nirkabel antara perangkat elektronik. Protokol Bluetooth yang baru-baru ini diperkenalkan pada protokol IoT adalah BLE atau Bluetooth Low Energy. BLE ini memberikan jangkauan Bluetooth konvensional dikomunikasikan dengan supremasi konsumsi daya yang lebih rendah. BLE ini tidak dirancang untuk mentransfer file besar, sehingga BLE ini akan cocok dengan data yang kecil. Kemudian kita masuk ke Zigbee. Zigbee merupakan protokol IoT atau Internet of Things yang dirancang lebih untuk industri, namun sedikit untuk konsumen. Oleh karena itu, Zigbee digunakan dengan aplikasi yang mendukung transfer dan kecepatan rendah antara jarak pendek. Zigbee beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi ini sangat ideal untuk industri di mana data umumnya data yang ditransfer melalui trafik kecil di antara rumah atau bangunan. Oke, kemudian kita masuk ke MQTT. Protokol Message Queuing Telemetry Transport atau MQTT adalah protokol yang berjalan di atas stack TCP atau IP dan mempunyai ukuran paket data dengan low overhead yang kecil, minimum 2 bits, sehingga berdampak pada konsumsi catur daya yang juga cukup kecil. Protokol ini adalah jenis protokol data agnostik yang artinya dapat mengirimkan data apapun seperti data binary, teks, bahkan XML ataupun JSON. Dan protokol ini memakai model publish atau subscribe, di mana model ini berbeda dengan kebanyakan protokol yang biasanya menggunakan model client server. Secara default, protokol MQTT berjalan pada TCP atau IP port 1883. Protokol ini banyak digunakan pada komunikasi machine to machine atau M2M dan IoT. Hal ini dikarenakan MQTT cocok digunakan pada perangkat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam hal lebar pita pengiriman data maupun terbatas pada keandalan pengiriman data. MQTT adalah sebuah protokol berbasis pesan dengan alamat dari suatu pesan secara spesifik disebut sebagai topik. Oke, masuk ke topik selanjutnya, yaitu ada Constraint Application Protocol atau CoAP. CoAP adalah sebuah protokol produktivitas dan utilitas internet untuk restricted gadgets. Dengan menggunakan protokol ini, klien dapat mengirimkan permintaan ke server dan server dapat mengirimkan kembali respon ke klien menggunakan HTTP. CoAP menggunakan protokol UADP, UDP, UDP untuk implementasi data ringan dan mengurangi penggunaan ruang. Protokol menggunakan format data biner EXL atau Efficient XML Interchange. CoAP membantu dalam menghilangkan ambiguitas melalui strategi mendapatkan, memasang, menghapus, dan menempatkan HTTP. Kemudian topik selanjutnya yaitu ada Advanced. Oke, maaf untuk baterai laptop lo ya. Izinkan saya mengambil charger dulu. Oke,
Oke, selanjutkan untuk topik selanjutnya yaitu ada Advanced Message Queuing Protocol atau AMQP. AMQP adalah protokol lapisan aplikasi. Pada dasarnya, AMQP berorientasi pada pesan dan dirancang untuk lingkungan middleware. AMQP digunakan untuk koneksi point-to-point yang andal dan mendukung pertukaran data yang aman antara perangkat yang terhubung dan cloud. AMQP terdiri dari 3 komponen terpisah, yaitu Exchange, Message Queue, dan Binding. Ketiga komponen ini memastikan pertukaran dan penyimpanan pesan berhasil. Ini juga membantu dalam membangun hubungan satu pesan dengan pesan lainnya. Protokol AMQP terutama digunakan dalam industri perbankan. Setiap kali pesan dikirim oleh server, protokol melacak pesan sampai setiap pesan dikirim ke pengguna atau tujuan yang dituju tanpa kegagalan. Oke, itu untuk protokol AMQP. Kemudian kita masuk ke protokol selanjutnya yaitu M2M atau Machine to Machine Communication Protocol. M2M Communication Protocol adalah protokol industri terbuka yang dibangun untuk menyediakan manajemen aplikasi jarak jauh perangkat IoT. Selain itu, protokol ini hemat biaya dan menggunakan jaringan publik sehingga menciptakan lingkungan di mana dua mesin berkomunikasi dan bertukar data. Protokol ini mendukung mesin self-monitoring dan memungkinkan sistem untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang berubah. M2M Communication Protocol digunakan untuk smart homes, automated vehicle, authentication, vending machines, dan mesin ATM. Itu untuk machine to machine atau M2M Communication Protocol. Oke, kita masuk untuk topik selanjutnya atau topik terakhir dari penjelasan kali ini, yaitu XMPP atau Extensible Messaging and Presence Protocol. XMPP dirancang secara unik dengan menggunakan push mechanism untuk bertukar pesan secara real time. XMPP merupakan protokol yang fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan perubahan. Selain itu, XMPP dikembangkan menggunakan XML terbuka atau Extensible Markup Language yang berfungsi sebagai indikator keberadaan yang menunjukkan status ketersediaan server atau perangkat yang mengirimkan atau menerima pesan. Selain aplikasi pesan instan seperti Google Talk dan WhatsApp, XMPP juga digunakan dalam game online, situs web berita, dan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Oke, berarti mungkin untuk penjelasan dari protokol, masing-masing protokol, jenis-jenis protokol IoT Network Protocol ya, ada beberapa tadi. Mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai topik berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.